Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kita hadir dan syekh orang kita yang lain, para sepuh, para tokoh masyarakat, nanti kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bertatap muka, bermuajahah, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid ini yang mendapatkan maghfirah dari Allah. Ketika kita keluar dari sini, para malaikat mengatakan, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian, pulanglah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menyambung kajian kita masih tentang keimanan kepada hal-hal yang gaib yang akan terjadi ya di masa mendatang, yaitu diantaranya adalah keimanan kita kepada adanya hari kebangkitan, disebut dengan Yaumul Ba'ts. Ya, Yaumul Ba'ts, ada hari kebangkitan, ada Yaumul Mahsyar, kita kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dihalau di padang mahsyar berkelompok-kelompok. Ya, itu sudah kita bahas, baik itu jasad dan roh kita. Ya. Jadi bukan hanya roh kita yang dikumpulkan di padang mahsyar, ya, tetapi bergabung kembali dengan jasad kita. Ya. Kalau orang bertanya bagaimana mungkin, ya, jasad sudah hancur, ya, hanya tinggal tulang belulang dan sebagian tulang belulang pun sudah hancur, ya. Tetapi Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya. Kalau Allah bisa menciptakan kita dari tiada menjadi ada, maka Allah pun bisa mengembalikan kita menjadi utuh kembali, menggabungkan roh dan jasad kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Nah, terakhir pembahasan kita pada malam Sabtu lalu, ya, wabil wuqufi baina yadayillah, nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa kita berada di hadapan Allah bukan berarti Allah berwujud. Ini hanya suatu ungkapan saja bahwa kita berada di persidangan Allah. Ya. Kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti dalam pembahasan kita sebelumnya Allah tidak bertempat. Allah tidak berada di suatu arah, tidak berada di depan, di belakang, samping kanan atau kiri, di atas atau di bawah, ya. Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Sebelum ada istilah arah, sebelum adanya istilah utara, timur, selatan, barat, Allah sudah ada, ya. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah ada. Jadi tidak bisa dipahami nanti bahwa nanti Allah ada di depan kita, bukan di belakang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sana kita akan diadili oleh Allah dan di sanalah kita akan menghadapi, ya, ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar, maka kita akan menghadapi hisab di hadapan Allah. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada ketika itu kita semua bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Ya. Di mana kita itu di padang mahsyar? Apakah padang mahsyar itu adalah merupakan dunia yang tempat asal kita? Beda. Ya.
Dalam Al-Quran digambarkan bahwa bumi tidak seperti dengan bumi yang kita tempati pada saat ini. Tidak ada istilah malam, itu ada istilah siang. Ya, selalu siang. Ya, tidak ada istilah malam. Ya, selalu siang. Dan tidak ada cahaya matahari, tetapi di sana penuh dengan cahaya. Ya. Bukan karena cahaya matahari, sudah tidak ada planet. Yang ada hanya alam akhirat, padang mahsyar. Ya. Qauluhu ta'ala wa qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wa bil hisabi ay annahu yajibul imanu bil hisab. Nah, nanti kita akan menghadapi suatu perkara yang disebut dengan hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Wa huwa tauqifullahi ta'ala an-nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran qaulan aw fi'lan ba'da akhdihim kutubah. Kutubah. Jadi nanti kita akan berada di hadapan Allah, ya, menghadapi persidangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban atas perbuatan amal ibadah kita selama di dunia, ya. Di sanalah amal ibadah kita, catatan amal kita akan diserahkan kepada kita, ya. Baik itu kebaikan ataupun keburukan kita, baik itu ucapan atau perbuatan kita, semuanya akan diserahkan kepada kita untuk dihisab. Ya, dihisab, dihitung-hitung mana banyakan amal, apa banyakan dosa. Wa yakunul hisabu lil mu'mini wal kafiri wal insi wal jin illa man istasnallahu ta'ala minhum. Nah, nanti hisab ini, ya, akan ditegakkan baik itu kepada mukmin ataupun seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal insi wal jin, dari golongan manusia dan jin. Ya, sebelum kita bahas, ya, bahwa, ya, di kehidupan dunia ini, ya, ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kewajiban dari Allah. Siapa itu? Kita sebagai manusia dan jin. Jin juga wajib beriman pada Allah, wajib beribadah, wajib menyembah Allah. Nah, mereka orang-orang mukallaf, makanya jin pun akan disiksa, ya, sebagaimana manusia akan disiksa, ya, nanti pada hari kiamat. Nah, kecuali illa man istasnallahu ta'ala minhum, kecuali mereka yang dikecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia akan mendapatkan hisab, ya, akan melewati hisab, ya, akan dihisab semua, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Jadi ada orang yang tidak dihisab oleh Allah, langsung jalan, ya. Nah, orang-orang yang tidak dihisab ini ada dua kemungkinan, ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Kita yang mana ini? Ya. Masuk surga tanpa hisab atau masuk neraka tanpa hisab? Ini udah pasti masuk neraka, udah gak pakai hisab-hisab lagi, tuh langsung ke neraka. Ya. Ini gak pakai hisab lagi, langsung ke surga. Nah, siapa di antara mereka yang akan masuk surga tanpa hisab? Nanti akan ada pembahasan. Wal ayatu dallatu 'alal hisab katsiratun, dan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang menceritakan tentang adanya hisab sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Di antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, ya. Summa inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya kami akan menegakkan hisab kepada mereka. Maksudnya kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam firman Allah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya. Di sebelumnya ini pertengahan ayat, ya. Sebelumnya itu ada firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dan setiap manusia, ya, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, ya, yang kami tetapkan amal perbuatannya, maka kami akan kalungkan, ya,
kami akan kalungkan catatan amal perbuatan dia selama hidup di dunia di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ya. Kami keluarkan catatan amalnya, kami gantungkan di lehernya dalam keadaan terbuka. Ya. Kemudian kami perintahkan kepada mereka, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah berfirman, bacalah catatan amalmu. Ya. Kafa bi nafsika al-yawm, maka cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, ya. Al-yawma 'alaika hasiba, atas dirimu sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ini loh catatan amalmu. Ya. Kamu akan menyadari sendiri perbuatan amalmu di dunia nanti, di dunia semasa hidup di dunia, dan tidak bisa mengelak. Ya. Karena kalau kita mengelak sudah ada rekamannya. Yauma tu'radul a'mal, pada hari ya catatan amal kita ini, rekam jejak perbuatan kita selama hidup di dunia itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk Allah. Ya. Kalau kita di hadapan orang-orang terhormat, orang yang kita muliakan atau kiai atau siapa, kita malu. Ya, duduk nggak sopan aja kita malu, ya. Ini perbuatan buruk kita diputar di hadapan semua orang, bahkan di hadapan para nabi, ya. Gimana malunya kita, ya. Rasulullah ikut melihat, ya. Nah, wa fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis disebutkan, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati 70,000. Allah berjanji kepadaku, kata Rasulullah, untuk memasukkan untuk memasukkan 70,000 dari umatku masuk ke dalam surga. La hisaba alaihim, mereka tidak mendapatkan hisab. Ya. Ada 70,000 dari umatnya Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab, wala adzaba, dan tidak akan diazab oleh Allah. Ya. Ada yang masuk tanpa hisab, ada yang dihisab tapi diampuni oleh Allah, akhirnya tidak diazab, tidak jadi diazab oleh Allah. Ya. Ma'a kulli alfin sab'una alfan, dan setiap 1,000 dari jumlah kan tadi 70,000 ya. Ya, setiap 1,000 itu ada 70,000 yang akan menyertai mereka. Nah, ini dulu ya, kemungkinan dari hadis ini itu berhubungan dengan hadis yang dulu sempat kita bahas tentang asy-syuhada, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid. Mereka ini semuanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertolongan 70 dari keluarganya, 70 orang dari keluarganya. Ya, orang-orang yang mati syahid, ya, maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan 70,000 dari keluarganya, baik itu anaknya, istrinya, ya, orang tuanya, kakeknya, ya, pokoknya 70 orang kasih. Jadi siapa lagi yang mau kau tolong? Siapa lagi yang mau kau tolong? Dalam riwayat hadis disebutkan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, ya, yang menuntut ilmu karena Allah, bukan karena sesuatu, ya, maka dia akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada keluarganya. Ya. Siapa yang mau engkau tolong? Wah, itu ada, kalau misalnya anaknya dimasukkan ke dalam neraka, tarik, masukkan dalam surga. Itu yang tadinya mau disiksa dulu tuh, orang tuanya karena banyak dosa, ditarik, ambil, kasih, ditolong, masukkan dalam surga. Ya. Mendapatkan pertolongan sehingga dia nggak jadi disiksa. La adzab, tidak ada azab baginya, nggak jadi disiksa. Karena pertolongan dari anaknya. Itu gunanya, manfaatnya nih kita sebagai orang tua, ya, ya. Kalau misalnya anak kita ada potensi yang bagus, dia bisa menuntut ilmu, ya, masukkan dia ke pesantren, lembaga ilmu agama, ya. Kalau dia bakatnya memang di umum, tapi tetap diingatkan jangan sampai meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, ya. Dan ini pun sabilullah itu tidak mesti harus menuntut ilmu, tidak. Ya, segala macam upaya ibadah, pekerjaan yang kita lakukan, ya, semata-mata dalam rangka memperjuangkan agama Allah, itu juga masuk sabilullah.
masuk juga dalam kategori sederhana dan akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong keluarganya. La azaba di wasalasu hasayatin min hasayatihim min hasayatihim, dan nanti ada 3 genggaman ya yang akan 3 kelompok ya, yang akan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka Allah nanti. Ya, mereka sebenarnya banyak dosanya. Ya. Tetapi mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya nanti ada yang memang dari karena amalnya ya, sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa hisab karena amalnya. Tapi nanti ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya yang masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah yang diberikan untuk si hamba tersebut. Maka ada sebuah ungkapan orang-orang sufi, orang tasawuf itu ya, yang dicari dalam beribadah itu adalah rahmat dan ridhonya Allah, bukan mencari pahala yang banyak. Kalau kita beribadah karena masih mengharap ibadah, masih mengharap pahala yang banyak, ya kamu kenapa berjamaah? Ya kan kalau berjamaah kan 27 derajat. Kalau di rumah kan 1 doang kita dapat. Lebih baik banyak 27 daripada 1. Kamu kenapa puasa hari Arafah? Kalau puasa hari Arafah kan pahalanya besar. Ya, makanya saya puasa. Terus kalau hari Senin Kamis kan puasanya sedikit. Jadi enggak puasa kamu gitu. Ya, makanya saya enggak puasa Senin Kamis karena pahalanya sedikit. Jadi dia beribadah karena mengejar pahala. Seakan-akan kalau tidak ada pahala enggak mau ibadah dia. Nah, jadi nggak ikhlas karena Allah. Makanya orang-orang sufi mengatakan beribadah itu karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya, bukan cuma cari pahala. Ya, nggak apa-apa lah untuk tahap orang-orang yang awam, tapi sebaiknya nanti yaitu berupaya kita hilangkan, kita beribadah hanya semata-mata mendapatkan keridhaan Allah. Ya, bahkan sampai ada ungkapan seperti ini kalau dari orang sufi, lebih baik masuk neraka kalau Allah ridho daripada masuk surga tapi Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Ridho itu kan senang gitu. Kan kita itu kalau orang tua kita senang sama kita, itu kan kita jadi senang juga ya. Tapi kalau kita ada di rumah, orang tua kita nggak senang sama kita, ya nggak pernah diajak ngobrol, orang tua kita nggak pernah ngeliat kita, kan gimana gitu rasanya. Mending nggak di rumah kan biasanya bahasanya gitu. Apain di sini kalau orang pada gak suka kan gitu. Nah, maksudnya adalah lebih utama menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, orang-orang yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Ya. Pasti masuk surga, akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal hikmatu minal hisabi ayudhhirallahu ta'ala fadail a'malil muttaqin wa manaqibihim. Hikmah, apa sih tujuan kenapa harus ada hisab? Gitu. Kalau memang Allah itu memasukkan hambanya karena bisa karena keridhaannya, karena dengan rahmatnya Allah, kenapa enggak semua orang-orang mukmin dimasukkan aja ke surga gitu? Ya. Tidak perlu ribet-ribet, ada hisab segala gitu. Ya, kenapa harus ada hisab? Nah, inilah tujuan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keutamaan orang-orang yang bertakwa dibanding orang-orang yang tidak bertakwa. Allah ingin memberikan kelebihan kepada mereka yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah daripada orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban biasa, tidak ada tambahan ibadah sunnah. Allah ingin menampakkan kemuliaan orang-orang yang melaksanakan ibadah lebih daripada kewajiban yang diberikan kepadanya. Ditampakkan, oh ini keutamaannya orang-orang rajin berjamaah. Nah, ini kalau nggak rajin jamaah di rumah doang segini nih pahalanya tuh, liatin aja tuh pahalanya kan, seakan-akan seperti itu. Ya. Al-fadaiha al-usad, atau aib kekurangan-kekurangan orang-orang yang maksiat, wa masalibahum wadzalika ala ru'usil ashhad, dan ini semua akan disaksikan oleh semua jutaan manusia yang diciptakan Allah sejak zaman Adam hingga nanti terjadi hari kiamat. Semua menyaksikan. Ya.
Semua akan menyaksikan hadza bil idhafati ila ibrazi adlillahi ta'ala wa fadlihi 'alal mu'minina min khalqi. Inilah upaya ya untuk mewujudkan betapa besar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa Allah itu sangat adil terhadap hambanya. Sekecil apapun amal perbuatan itu ada balasannya, dilihat oleh hambanya nanti di hari kiamat. Jangan nanti kita beranggapan ini mah biasa aja nih, nanti besar pahalanya ya. Ada ceritanya apa, Imam Al-Ghazali pada zaman dulu kan pulpen itu gak seperti sekarang, ada dimasukkan ke dalam. Kalau zaman dulu orang nulis ya pakai dicelupin ke tinta baru nulis. Waktu nulis ini Imam Al-Ghazali ya, waktu nulis ada lalat hinggap di penanya, ngisap tinta. Ngisap tinta ada di situ. Akhirnya dia nggak berani bergerak, dibiarin aja itu lalat ngisap tinta itu. Setelah lalatnya itu terbang, baru dia nulis lagi. Imam Al-Ghazali. Ada yang mimpi, ya, ketemu Imam Al-Ghazali, ditanya, wahai Imam, amal ibadah apa yang saat ini engkau rasakan manfaatnya sangat besar? Apa kata Imam Al-Ghazali? Yang saya rasakan manfaatnya sangat besar saat ini adalah ketika aku menulis, ada lalat yang hinggap dan saya biarkan lalat itu untuk meminum tinta yang saya gunakan ya, sehingga dia kenyang dan pergi terbang, sehingga kemudian saya menulis lagi. Ternyata itu sangat bermanfaat dan saya rasakan saat ini ya. Jadi bapak-bapak sekalian, kita misalnya nih di rumah ya, istri kita misalnya nanam bunga di situ. Di rumah kita ini ada tanaman itu, baik itu pohon yang besar atau apa, nanti pohon itu nanti berbunga. Ada ulat makan daunnya, ya Pak. Ada kumbang ya yang mengisap saripati dari bunga tersebut. Nanti ada kelelawar yang makan buah tersebut ketika berbuah. Ternyata itu semua menjadi sedekah, ya, sedekah kita buat hewan-hewan. Dan itu sangat bermanfaat ya. Makanya orang-orang zaman dulu ya, udah tua, umur sudah 70 tahun baru nanam mangga. Ditanya, Kong, kok baru nanam mangga sekarang? Umur berapa ntar nikmatinya ya. 10 tahun ke depan kok belum tentu hidup kan gitu, belum tentu ngerasain, ngapain nanam mangga gitu. Apa katanya? Ini buat anak cucu saya. Tujuannya apa? Selama orang menikmati hasil dari yang kita tanam, maka itu menjadi amal buat kita. Itu sedekah. Jangankan manusia yang makan, binatang yang makan aja jadi sedekah, apalagi manusia yang makan gitu. Nah, itu besar pahalanya. Jangan dianggap sepele hal semacam ini. Nah, jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati nanti. Yang begitu besar keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang balasan yang akan Allah berikan kepada siapapun ya, sekecil apapun amal ibadah yang dikerjakan selama di dunia. Dulu ada cerita ya, ini waktu Israeliat juga. Jadi Nabiullah Musa ya, Nabiullah Musa ingin mengetahui seluas apa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa mengadu pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, saya ini sangat menginginkan seluas apa, saya ingin tahu seluas apa sih keadilan Allah Subhanahu wa taala itu." Lalu malaikat Jibril lapor pada Allah, turunlah perintah wahyu dari Allah agar Nabi Musa ini ya pergi ke tepi sungai. Berangkatlah Nabi Musa ke tepi sungai. Dan perintah Allah, sampai di sana jangan engkau mengganggu apapun yang terjadi yang engkau lihat. Cukup melihat saja, cukup saksikan aja. Nah, jadi Nabi Musa dan malaikat Jibril berangkat ke tepi sungai menyaksikan apa yang akan terjadi di sana. Nah, tidak lama kemudian datanglah penunggang kuda. Nah, penunggang kuda datang ngambil air di situ, bilas-bilas. Ya. Setelah itu dia berangkat. Ternyata ketika dia berangkat, ya ada sekantong uang. Zaman dulu nggak ada dompet. Ya, dulu sekantong uang. Sekantong uang ya yang dibungkus dengan kain terjatuh di tepi sungai itu. Dia nggak nyadar, berangkat dia penunggang kuda. Nah, tidak lama kemudian datang anak kecil mampir di sungai itu.
Ketika dia mampir, setelah dia minum, dia melihat kantong uang itu banyak sekali. Karena dia melihat banyak, gak ada orang, udah diambil lah sama anak kecil, dibawa pulang. Ya. Tidak lama orang ketiga datang, ada orang buta, orang tua buta datang, ya, ikut ke tepi sungai juga, ya, ikut minum juga di situ. Ya. Ternyata orang yang pertama tadi, si penunggang kuda, balik dia ke sungai. Sadar dia bahwa uangnya ketinggalan, dicari di jalan sampai ke sungai. Ya. Ketemulah sama orang yang buta tadi. Ditanyalah orang yang penunggang kuda ini, bertanya, "Wahai Syekh, apakah engkau melihat sekantong uang yang terjatuh di sekitar sungai ini?" Ya. Syekh itu mengatakan, "Bagaimana mungkin saya menemukan? Saya aja buta, gak bisa melihat." Itu kata beliau. Nah, kata orang tadi, "Tapi tidak ada satupun orang yang ada di sini. Pasti engkau yang mengambil." Nah, di situ terjadi perdebatan sehingga saking puncak kemarahan dari penunggang kuda ini, dia membunuh orang yang buta tadi. Dibunuh si yang buta tadi. Greget ini Nabi Musa nih. Wah, ini gara-gara anak kecil tadi ini. Ya. Gara-gara anak kecil tadi ini. Nabi Musa mau nolongin, ngasih tahu, nggak boleh, ya. Kan perintah Allah tadi, cukup saksikan, jangan ditegur. Ya, cukup saksikan aja. Kita aja kalau ngelihat, Pak, kira-kira sumber konflik di sini siapa kira-kira? Anak kecil ya, Pak ya. Coba kalau anak kecil nggak ngambil duit, nggak dibunuh tadi si Syekh tadi tuh, dibiarin aja coba duitnya di situ, kan udah selesai masalah, nggak ada pertikaian, nggak ada pembunuhan. Tapi apa kata malaikat Jibril? "Wahai Nabi Musa, anak kecil tadi itu sudah benar. Ya, anak kecil ini benar." Kata Nabi Musa, "Kok bisa begitu, wahai malaikat Jibril? Gimana ceritanya?" Lalu malaikat Jibril bercerita, "Wahai Nabi Musa, ya, itu tadi penunggang kuda, ya, adalah merupakan majikan dari orang tua anak kecil ini. Jadi ini orang tuanya anak kecil tadi, orang tuanya dulu kerja sama yang penunggang kuda itu. Berbulan-bulan dia bekerja, gak dapat upah, gak diupah, gak digaji. Nah, tahukah engkau, wahai Nabi Musa, bahwa uang yang terjatuh tadi itu sejumlah upah yang seharusnya dia terima selama bekerja berbulan, cuma nggak diterima sampai orang tua dari anak kecil ini keluar bekerja. Ya. Maka dari itu, ya, sesuai keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, uang yang dia miliki sesuai dengan upah yang harusnya dibayarkan kepada orang tua anak itu hilang dan ditemukan oleh anaknya orang tua yang bekerja tadi. Jadi imbas gitu. Imbas ya, Pak? Imbas jadinya. Kata Nabi Musa, "Oke, baiklah kalau begitu. Terus bagaimana dengan orang tua ini? Ya, gara-gara anak kecil tadi orang tua ini bisa dibunuh. Ya, bagaimana ceritanya kalau yang itu?" Lalu Nabi Musa mengatakan, malaikat Jibril melanjutkan bahwa orang tua yang terbunuh tadi itu juga merupakan majikan dari orang tua anak kecil itu. Kenapa? Setelah dia bekerja di tuannya yang pertama, penunggang kuda, dia pindah bekerja lagi dengan orang tua ini tadi yang buta. Dulu dia gak buta, sekarang dia udah buta. Ya. Dia bekerja dan ayah dari anak kecil ini disiksa oleh dia. Sampai-sampai ayahnya meninggal, terbunuh karena orang tua yang buta ini. Karena dia membunuh ayah daripada anak kecil ini, maka dia pun dibunuh. Siapa yang membunuh? Nah, gak tahu. Ya, itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Ya. Yang jelas perbuatan pembunuhan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan yang akan Allah berikan kepada seseorang sesuai dengan keperbuatan yang dilakukan. Ya. Kalau dia dulu pernah ngambil sandal orang, lihatin aja nanti bakal hilang sandalnya. Ya. Kalau dia pernah nyuri punya orang, lihatin aja nanti barangnya pasti akan dicuri orang. Walaupun bendanya berbeda, tapi ada nanti barangnya akan dicuri orang. Sebagai apa? Sebagai karma perbuatan yang dia lakukan. Ada seorang raja, dia ingin membuktikan apakah karma itu ada atau tidak. Jadi raja ini akhirnya apa? Akhirnya menyuruh anak perempuannya yang gadis, yang sangat cantik, disuruh, "Kamu jalan mengelilingi kota." Terus balik lagi, suruh jalan mengelilingi kota. Jalan dia,
tanpa pengawal, sendiri jalan mengelilingi kota. Dan balik lagi dalam keadaan selamat. Raja tadi, ya, orang tuanya nanya pada anaknya, apa yang kau alami selama mengelilingi kota ini? Kata anaknya, pemandangan yang bagus, yang indah, ya. Tidak ada apa-apa yang terjadi, hanya satu yang terjadi. Apa itu yang terjadi? Sebelum saya sampai ke sini, ya, tiba-tiba ada seorang pemuda datang memeluk saya dan mencium saya. Nah, ada orang pemuda datang, cium, peluk sama dia, habis itu pergi. Itu doang yang terjadi, ya, kata anaknya tadi. Lalu si raja ini merenung, lama merenung. Ternyata si raja ini pernah dulu memeluk anak perempuan orang lain dan menciumnya, makanya anaknya dicium sama orang. Dibalas, karma terjadi. Ya. Jadi kalau ada peristiwa pembunuhan, udah jaga-jaga aja, ya. Yang membunuh pasti akan mendapatkan karmanya. Walaupun selamat di dunia, di akhirat pasti ada balasannya. Ya. Di akhirat pasti ada balasannya. Dan balasan itu bisa langsung dibalas oleh Allah di dunia atau disimpan nanti di akhirat. Ya. Dan itu bukti dalil keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil. Maka Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan, kebaikan sekecil apapun, ya. Karena zaman dulu zarrah itu sekecil biji, ya, biji sawi, ya, kecil sekali, ya. Karena itu yang bisa terlihat zaman dulu. Kalau sekarang, tapi itu ungkapan, ya, ayat ini mengungkapkan sesuatu yang sekecil apapun, ya. Kalau sekarang dibandingkan karena alat semakin canggih, ya, bisa melihat atom yang kecil gitu, bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Ya, andai misalnya ada perbuatan baik kita hanya sekecil itu, ya, yarah, kata Allah, pasti dia akan melihat hasil dari perbuatan baiknya. Begitu pula dengan keburukan yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bukti apa? Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu apresiasi Allah, ya, bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang beramal soleh, sekecil apapun, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap perbuatan baik itu, ya, sekecil apapun itu rendah, hina, ataupun nggak ada apa-apanya, jangan. Karena itu bisa jadi menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan kita nanti, ya, di akhirat. Ya, kemudian selanjutnya, wa annal ibada yatafawatuna fihi al ma'na anna an-nasa yaumal qiyamati ala maratibihim. Dan manusia nanti berada di hadapan Allah itu berada di tingkatan beberapa derajat, beberapa tingkatan, bertingkat-tingkatan. Nah, di antara mereka al-musamah, ada yang dimaafkan oleh Allah, yang mengalami hisab ini bermacam-macam, ya. Ada yang ketika dihisab banyak dosanya tapi dimaafkan oleh Allah. Wallahu alam, dia punya perbuatan apa yang menyebabkan dia dimaafkan oleh Allah, ya. Walaupun ada bocoran, ya, bocoran diantaranya adalah berkebaktian seseorang kepada orang tuanya. Itu bisa mempermudah seseorang dalam hisab, ya. Karena orang tuanya ridho, Allah pun jadi ridho. Dia punya dosa, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Ridho Allah di ridho walidain. Untuk menggapai keridhaan Allah harus kita gapai dulu keridhaan orang tua. Ya, itu diantaranya. Ya, walladzi tu'radu 'alaihi a'maluhu 'ardan summa yatajawazullahu ta'ala an sayyi'ati. Siapa mereka yang dimaafkan? Yaitu orang-orang yang dia awalnya ditampilkan amalnya, perbuatannya, dosanya ternyata banyak sekali. Summa yatajawaz, kemudian Allah ternyata melewatkan, memaafkan itu semuanya. Ya. Ada perbuatan dia yang mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Safwan ibni Muharraz qala rajulun li ibni Umar kaifa sami'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam fi najwa. Jadi pernah suatu ketika ini Rasulullah bisik-bisik. Maksudnya dalam kondisi beribadah, yuridu munajatallahi ta'ala lil abdi yaumil qiyamah. Bagaimana nanti? Nah, itu seperti itu. Nah, lalu Ibnu Umar mengatakan,
Sami'tuhu yaqul, saya dulu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih azza wa jal hatta yadha'a ala kanafahu alaihi kanafahu. Nanti suatu di akhirat, ya, pada hari kiamat, yaumul hisab, padang mahsyar, ya, seorang manusia, seorang hamba akan dekat dengan Tuhannya, ya. Akan dekat dengan Tuhannya, ya, dan sangat dekat sekali, ya. Fayuqarriruhu bidunubihi, kemudian seorang hamba ini kemudian mengadu, ya, mengadu kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah, ya. Dia mengadu kepada Allah, ya, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuqarriru bidunubihi fayaqulu hal ta'rifu, ya. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, hal ta'rif, apakah kamu tahu? Fayaqulu ay rabbi a'rif, ya Allah, saya mengakui dosa saya ini, ya Allah. Dia di hadapan Allah, ya, nanti di hari kiamat. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum, ya. Wahai hambaku, ya, dosa engkau ini saya tutup dulu di dunia. Saya sengaja tutup di dunia, dan sekarang saya ampuni untukmu. Nah, di sini ulama mengatakan dosa apakah itu? Ya, yaitu dosa yang mungkin selama kita hidup di dunia ini ada dosa yang kita lakukan, ya, maksiat yang kita lakukan. Orang nggak ada yang tahu, hanya kita doang yang tahu. Tapi sebenarnya kita tahu itu dosa, itu kesalahan, dan kita minta ampun kepada Allah. Ya. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, ya. Misalnya bulan puasa, kita diam-diam ngumpet-ngumpet makan. Allah tahu, gak ada yang tahu. Kita pura-pura keluar gitu, apa puasa, haus. Padahal kita belum berpuasa juga. Allah yang tahu dosa tersebut, kesalahan tersebut, ya. Allah tutupi itu di dunia, ya. Dan di akhirat kita mengakui kesalahan tersebut, kemudian Allah ampuni, ya. Allah ampuni dosa tersebut, dan dosa-dosa. Makanya ada ungkapan daripada ulama, ya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jangan ceritakan kepada orang lain, ya. Biar antara engkau saja yang tahu dengan Allah. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib tersebut di dunia, dan harapannya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya di akhirat. Karena di sini tadi, ya. Jadi kalau kita punya kesalahan, punya dosa, jadi ceritain, ya. Kan karena kita yang suka iseng nih, cerita-cerita, ngobrol, ya. Ceritanya sih kocak gitu, ceritanya lucu, ceritanya tapi itu maksiat gitu. Tapi dianggap lucu-lucuan gitu. Kita cerita, orang jadi tahu. Nah, kalau orang sudah tahu, ya, Allah nggak bisa mengampuni begitu saja. Karena nanti orang-orang akan protes, ya Allah, dia berbuat maksiat, dia diampuni, kenapa saya tidak diampuni? Nah, ini keluasan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba-Nya. Jadi kalau ada kesalahan, ya, kekhilafan kita di masa lalu, cukuplah kita yang tahu dengan Allah, dan perbanyak beristighfar, taubat kepada Allah, insyaallah akan diampuni oleh Allah, ya. Dan selanjutnya, wa annal kuffar fa inni qad satartuha fid dunya wa inni aghfiru lakal yaum fa yu'ta sahifata hasanati. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kebaikan untuknya, catatan keburukannya dihapus, tidak diberikan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffar, sedangkan orang-orang kafir, wal munafik, dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka dia akan dipanggil, ya, di hadapan semua makhluk. Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan bisa jadi mereka ini, ya, adalah orang yang akan dimasukkan Allah tanpa hisab, langsung masuk neraka, ya. Dan terakhir, wal munaqash. Nah, munaqash ini adalah huwallazi yuqifullaha ta'ala lil hisab. Mereka adalah orang yang ditahan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba yaumal qiyamah udziba. Siapa yang mendapatkan hisab di hari kiamat, nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hisab, pasti dia akan diazab oleh Allah. Ya, maksudnya siapa yang sempat diinterogasi nanti di hari kiamat, berarti pasti akan diazab oleh Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa kita akan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, ya.
walaupun itu sangat sebentar saja, karena kita punya dosa yang harus dibersihkan di dalam neraka baru kita masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian faqultu, kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala azza wa jalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Wahai Rasulullah, kan Rasulullah mengatakan siapa yang dihisab berarti bakal masuk neraka itu. Ya. Kalau tidak dihisab, diampuni atau dibiarkan masuk ke dalam surga tanpa hisab, berarti itu orang-orang yang selamat. Ya. Gak bakal masuk, gak bakal tersentuh api neraka. Kalau dihisab pasti akan tersentuh api neraka, walaupun itu hanya sebentar, dan nanti akan masuk ke dalam surga. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bukankah ada ayat Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, nanti akan ada hisab yang ringan kepada beberapa hamba-hamba Allah. Ya, diringankan hisabnya oleh Allah. Nah, Rasulullah mengatakan faqala laisa dzakal hisab. Itu sebenarnya bukan hisab, kata Rasulullah. Innama dzakal ardu, itu hanya sebuah ya tampilan, ya, pertanggungjawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Man nuqisha al-hisab yaumul qiyamah udziba. Barang siapa yang sempat diinterogasi, ya, sempat ditanyakan perbuatannya, maka dialah yang akan diadab. Kalau hanya ditampilkan biasa saja, ya, dihisab juga seperti dihisab, tapi sebenarnya tidak dihisab. Ya. Inilah yang nanti mendapatkan hisab yasira. Nah, ada istilah hisab, dihisabnya hisab yang ringan, mudah. Itu sebenarnya tidak dihisab. Ya. Itu hanya sekedar ditampilkan catatan amalnya. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam surga. Nah, ini yaumul hisab. Nah, jadi setelah kita dihitung hisab, itu artinya dihitung-hitung, ya. Setelah nanti ini dihitung-hitung, ya, diserahkan catatan amal kita, dibawa ke mizan, ya, ditimbang dulu, ya. Kalau yang nggak pakai dihitung udah langsung dia. Kalau yang pakai dihisab tadi, ditimbang dulu seberapa banyak amal baiknya, seberapa banyak dosanya, ya. Kalau dosanya sedikit tapi ada dosanya, nanti dia mampir dulu ke neraka baru surga. Kalau amal baiknya lebih banyak, ya, dan dosanya sebenarnya tidak ada sedikit, ya, tapi tidak sampai mengalahkan amal ibadah, amal baiknya, ya, gitu. Sangat sedikit sekali, bisa jadi dia hanya sekedar lewat di neraka. Lewat di neraka aja sudah merasakan, gitu. Sebagaimana kita kalau ada kebakaran, ya Pak, kebakaran, kita lewatkan di api panas, itu rasa api panasnya, gitu. Ya, itu api neraka, ya, api neraka 70 kali lipat lebih panas dari api yang ada di dunia. Jadi kalau beberapa meter aja sudah terasa panasnya api di dunia, itu di neraka, ya, berapa ratus meter, berapa kilo itu sudah terasa panasnya. Lewat aja udah panas, ya, gitu Pak. Apalagi gitu. Nah, ini yaumul hisab dan mizan. Insyaallah pembahasan selanjutnya, ya, as-siratal mustaqim, kita akan melewati siratal mustaqim itu seperti apa. Nah, ini semua perlu kita yakini, mantapkan dalam keimanan kita bahwa semua akan terjadi dan semua akan kita alami. Perbanyak amal ibadah, ya, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, banyak shalawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam beramal saleh, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita dalam segala bentuk kebaikan, ya, bentuk sosial yang merupakan amal baik yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan